Halo, perkenalkan nama saya Desak Nyumar Ratnasari. Jadi di video kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Articulating the Marginalized Voices, Symbolism in African American, Hispanic, and Asian American Literature. Amerika Serikat dibangun dari asimilasi dan akulturasi berbagai budaya dan etnis. Penduduk asli India terpinggirkan oleh kedatangan para pemukim kulit putih yang diikuti oleh budak kulit hitam dari Afrika karena perdagangan budak transatlantik. Akuisisi Amerika atas bekas wilayah Meksiko seperti New Mexico, California, dan Nevada dengan penandatanganan Guadalupe Hidalgo pada tahun 1848 mengakibatkan sejumlah besar mantan warga Meksiko menjadi penduduk Amerika. Semua interaksi lintas ras ini menghasilkan pembentukan Amerika sebagai masyarakat multietnis dan pluralistik. Pengalaman umum orang Afrika Amerika, Tionghoa Amerika, dan Hispanik Amerika adalah segregasi dan marginalisasi karena status mereka sebagai etnis minoritas. Akuisisi bagian-bagian modern Arizona, California, New Mexico, Texas, Colorado, Nevada, dan Utah mengarah ke sejumlah besar populasi berbahasa Spanyol di Amerika Serikat. Dilihat dari perspektif orang kulit putih Amerika, orang Meksiko Amerika dianggap kedua warga kelas. Mereka diberi label stereotip sebagai pemerkosa, pengedar narkoba, imigran ilegal, dan penjahat. Keturunan imigran Cina di Amerika terutama dimotivasi oleh dorongan untuk mencari kehidupan yang lebih baik melalui daya pikat kekayaan ekonomi yang dimiliki oleh mereka. Ketakutan irasional ini kemudian berujung pada pelarangan pendatang Tionghoa lanjut melalui Chinese Exclusion Act. Gerakan hak sipil pada tahun 1960-an dianggap sebagai momen yang menentukan bagi perjuangan kaum minoritas. Literatur minoritas di Amerika Serikat terutama berkaitan dengan isu rasisme, melawan stereotip, dan menghindar asimilasi ke dalam kelompok etnis White Anglo-Saxon Protestan yang lebih luas. Sastra sebagai produk budaya menyampaikan semangat pengarangnya, dalam ini khususnya terkait dengan sejarah pelecehan dan diskriminasi. Makalah ini membahas bagaimana penulis minoritas menggunakan simbolisme untuk menyampaikan aspek-aspek tertentu dari perjuangan mereka melawan dominasi kulit putih melalui perangkat sastra. Aspek-aspek tertentu simbolisme penting dalam sastra karena melambangkan atau menyarankan sesuatu yang lain dengan alasan hubungan asosiasi, konvensi, atau kemiripan yang tidak disengaja. Studi ini menegaskan bahwa ketiga naskah drama ini mengkontekstualisasikan penggunaan simbolisme sebagai jalan untuk melawan diskriminasi rasial. Makalah ini mengeksplorasikan satu contoh sastra masing-masing dari kelompok etnis yang disebutkan sebelumnya. Sastra Afrika Amerika, Hispanik, dan Asia Amerika. Makalah ini mengkontekstualisasikan bagaimana simbolisme digunakan oleh penulis minoritas dan diaspora untuk menyampaikan aspek-aspek tertentu dari studi Amerika. Mitos dan lambang merupakan bagian dari konstruksi intelektual yang sama dari suatu bangsa dan budaya. Bedanya, mitos merupakan kesatuan yang lebih luas, seperti mitos American West sebagai Virgin Land. Sedangkan simbol adalah bagian-bagian yang lebih kecil yang merupakan mitos. Makalah ini menganggap mitos dan simbol tersebut di atas sebagai kebutuhan untuk pemahaman holistik budaya Amerika. Pemukim kulit putih meniadakan keberadaan etnis non-kulit putih di Amerika Serikat. Penggunaan simbolisme pada penulis non-kulit putih terkait dalam keadaan sosial budaya diskriminasi mereka. Setiap penulis memiliki pandangan berbeda tentang simbolisme sebagai tanggapan terhadap keadaan sosial budaya yang berbeda.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif di mana data primer berupa 3 naskah drama yang ditulis oleh etnis minoritas di Amerika Serikat. Analisis ini dilakukan di bawah kerangka studi Amerika pasca rasional dan nasional. Dapat dikatakan bahwa paradigma New American Studies mengkritisi konsep bangsa. Karena suatu bangsa tidak hanya terdiri dari suku tunggal, tetapi juga latar belakang ras yang beragam. Pergeseran pendekatan ke arah multikulturalisme dalam studi Amerika memperkaya diskusi tentang identitas nasional Amerika untuk menentang bias Anglo-Saxon yang dominan. Berdasarkan analisis 3 naskah drama yang ditulis oleh etnis minoritas di Amerika Serikat, makalah ini membahas bagaimana simbolisme dalam setiap teks digunakan sebagai jalan untuk perlawanan. Los Vendidos melalui penggambaran karakter-karakternya yang satir mengkritik penggambaran stereotip Meksiko-Amerika sebagai pembuat onar, pengedar narkoba, dan penjahat. Kupu-kupu oleh Huang merongrong oposisi biner dari hubungan Timur Barat yang membuat wanita Asia menjadi eksotis, dengan mengungkapkan bahwa wanita Asia sebenarnya adalah pria yang mengontrol karakter Barat. Huang mengkontekstualisasikan hubungan antara Timur dan Barat. Beberapa komentar singkat ditujukan untuk penelitian di masa depan mengenai masalah etnis minoritas di Amerika Serikat. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kalimat. Saya akhiri sampai di sini dan sampai jumpa.